Selamat pagi doktor dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nicole Enting Aiming dari kelompok KOAS 4 NIM 20026121128. Pada hari ini saya akan membahas topik tentang perioperative medicine. Jadi perioperative medicine dibagi kepada 3 fasa. Yang pertama adalah fasa preoperative, yang kedua adalah fasa intraoperative, dan yang ketiga adalah fase post-operatif. Jadi pada topik ini saya akan membahas tentang post-operatif. Post-operatif dimulai setelah pembedahan dan anestesi dan diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Untuk topik ini saya akan membahas tentang recovery room atau PACU, monitoring pasien, manajemen nyeri, komplikasi post-operasi, Eldred score, Stewart score, dan Bromwich score. Jadi selepas operasi, pasien akan dipindahkan ke recovery room atau post anesthesia care unit (PACU). Di recovery room atau PACU berfungsi sebagai ruangan observasi pasien sebelum dibenarkan pulang ke ruangannya. Jadi ini adalah gambaran recovery room. Recovery room juga harus dilengkapi dengan ruangan isolasi untuk pasien yang mempunyai penyakit infectious. Di recovery room atau PACU harus nyaman. Tempat tidur harus 1,5 kali jumlah ruang operasi dekat dengan ruang operasi. Suhu PACU harus berkisar antara 20 hingga 22,2 degree Celsius dan pengunjung tidak dibenarkan masuk ke ruangan PACU. Di ruangan PACU harus dilengkapi dengan alat monitor bedside, alat bantu nafas, alat drainase, tabung oksigen, dan medikasi kegawat daruratan. Jadi setelah pasien dipindahkan ke PACU atau recovery room, pasien harus diobservasi dari aspek posisi tubuh, respirasi, sirkulasi, suhu tubuh, neurologis, dan gastrointestinal. Jadi yang pertama iaitu posisi tubuh, di mana posisi tubuh pasien harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan kenyamanan pasien. Untuk respirasi, pasien harus dimonitor oksigenasinya menggunakan oximeter. Dan apabila oximeter menunjukkan nilai yang tidak normal, analisa gas darah harus dilakukan. Selain itu, jalan nafas pasien juga harus diperhatikan supaya tidak tersumbat lidah pasien ataupun muntah pasien. Kemudian, tekanan darah dan nadi pasien juga harus dimonitor. Suhu tubuh pasien juga penting dan harus dimonitor supaya pasien tidak hipotermia. Selepas itu, status neurologis pasien juga harus dimonitor dari aspek perilaku pasien. Harus diobservasi apakah pasien dalam keadaan agitasi, kegelisahan, ataupun normal. Dari segi gastrointestinal, kadar cairan keluar masuk pasien harus dimonitor juga. Monitoring pasien ini dilakukan setiap 15 minit pada 2 jam yang pertama, kemudian setiap 30 minit pada 2 jam yang berikutnya. Sekarang saya akan membahas tentang posisi pasien. Posisi pasien sangat penting post-operasi kerana dapat mempengaruhi kondisi pasien dan recovery pasien. Yang pertama adalah posisi supinasi, di mana pasien baring terlentang di bed dan bantal yang tipis diposisikan di bawah kepala dan tungkai bawah pasien untuk stabilisasi tulang belakang pasien. Jadi posisi supinasi ini adalah posisi yang sering digunakan di PACU untuk pasien yang menjalani operasi di bahagian abdominal dan bahagian thoracal. Yang kedua adalah posisi pronasi, yang di mana pasien akan berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Posisi ini digunakan untuk pasien yang mengalami pembedahan di mulut dan pada daerah bokong atau punggung. Posisi ini juga digunakan apabila pasien sudah mengalami anestesia spinal atau anestesia epidural. Selain itu, pasien ini juga digunakan untuk pasien yang berisiko tinggi untuk mual dan muntah, dan pasien yang berisiko untuk lidahnya terjatuh ke belakang mulutnya.
Yang ketiga adalah posisi Fowler. Jadi posisi Fowler adalah posisi setengah duduk, di mana bahagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Tujuan posisi Fowler adalah untuk meningkatkan dorongan pada diafragma hingga meningkatnya ekspansi dada dan ventilasi paru. Kemudian, posisi ini sebaiknya digunakan untuk pasien dengan tekanan intrakranial yang meningkat. Jadi, sebagai contoh, posisi ini digunakan untuk pasien yang menjalani operasi jantung, appendektomi, dan operasi katarak. Ini adalah gambaran posisi Trendelenburg. Pada posisi ini, pasien berbaring di tempat tidur dengan bahagian kepala lebih rendah daripada bahagian kakinya. Jadi, posisi ini dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Posisi ini digunakan untuk pasien yang mengalami hipotensi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri. Jadi selepas operasi, nyeri sering muncul akibat trauma operasi. Pada pasien, intensitas nyeri dapat dinilai dengan Visual Analog Scale, Numeric Pain Rating Scale, dan Wong-Baker-Faces Pain Rating Scale. Yang pertama adalah Visual Analog Scale yang telah digambarkan pada slide ini. Jadi Visual Analog Scale sangat luas digunakan untuk menilai tingkat nyeri pasien. Jadi untuk menggunakan Visual Analog Scale ini, pasien diminta untuk observasi dulu skalanya dan membuat tanda pada garis tersebut yang sesuai dengan tingkat nyerinya. Yang kedua adalah Numeric Pain Rating Scale. Jadi sebelum menggunakan Numeric Pain Rating Scale, pasien harus diberi pengertian yang menyatakan bahawa angka 0 bermakna intensitas nyeri yang paling minimal, iaitu tidak ada nyeri sama sekali, no pain, dan angka ke-10 yang bermakna nyeri yang sangat parah ataupun nyeri yang paling parah yang dapat mereka bayangkan. Seterusnya, kemudian, pasien diminta untuk memilih angka yang sesuai dengan tingkat nyerinya. Jadi kontraindikasi Numeric Pain Rating Scale adalah pasien yang mempunyai gangguan pendengaran dan gangguan bicara. Yang ketiga adalah Wong-Baker-Faces Pain Rating Scale. Jadi di Wong-Baker-Faces Pain Rating Scale ini adalah skala pengukuran nyeri berdasarkan visual. Skala ini terdiri dari 6 gambaran wajah, mulai dari tidak ada rasa sakit yang 0 sampai rasa sakit yang parah yang 10. Jadi skala ini sering digunakan untuk anak-anak dan juga pasien yang lansia. Jadi, untuk manajemen nyeri pada pasien, WHO Pain Step Ladder bisa digunakan sebagai pedoman untuk manajemen nyeri pada pasien post-operasi. WHO Pain Step Ladder ini dikembangkan oleh WHO pada tahun 1986 dan mempunyai efektivitas 80 hingga 90% jika digunakan dengan teratur dan konsisten. Jadi WHO juga menetapkan 3 prinsip saat penggunaan step ladder ini, iaitu by the clock, by the mouth, dan by the ladder. Jadi by the clock bererti medikasi harus diberikan secara regular dan bukan hanya apabila pasien mengeluh nyeri. Yang kedua adalah by the mouth, yang bererti medikasi sebaiknya diberi per oral, tetapi apabila kondisi tidak memungkinkan, medikasi bisa diberi melalui port di entry yang lain. Yang ketiga adalah by the ladder, yang bererti medikasi harus diberi sesuai tingkat nyeri pasien dan berdasarkan 3 step di ladder yang sudah tersedia. Jadi, di sini sudah digambarkan pain step ladder-nya. Yang step pertama adalah mild pain. Jadi saat mild pain, medikasi yang diberi adalah non-opioid. Step kedua adalah moderate pain. Medikasi yang diberi adalah weak opioid, non-opioid, dan apabila diperlukan bisa diberi adjuvant analgesics. Yang ketiga adalah severe pain, di mana pasien akan diberi strong opioid
non-opioid, dan apabila diperlukan, bisa dikasih adjuvant analgesics. Jadi opioid yang bisa diberi ke pasien saat nyeri adalah morfin, oxycodone, methadone, dan hydrocodone. Non-opioid yang bisa diberi adalah acetosal ataupun aspirin, ibuprofen, asam mefenamate, dan ketorolac. Dan apabila diperlukan, pasien juga bisa diberi adjuvant seperti dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, dan carbamazepine. Sekarang saya akan membahas tentang komplikasi yang bisa terjadi postoperatif. Jadi, antara komplikasi yang bisa terjadi adalah mual dan muntah, yang merupakan komplikasi yang paling sering. Yang kedua adalah infeksi, seperti infeksi luka operasi atau infeksi saluran kemih akibat penggunaan kateter. Seterusnya terdapat pneumonia. Jadi, pneumonia seperti hospital acquired pneumonia atau pneumonia hipostatik dan pneumonia aspirasi juga terjadi. Seterusnya adalah atelectasis, di mana atelectasis adalah kondisi di mana seluruh paru-paru atau partial paru-paru kolaps akibat penggunaan ventilator. Yang terakhir adalah shock, seperti shock hypovolemik bisa terjadi akibat penurunan volume darah. Jadi terdapat 3 skor yang sering digunakan untuk menilai apakah pasien bisa dipindahkan ke PACU. Antara skornya adalah skor Eldred, skor Stewart, dan skor Bromach. Yang pertama adalah skor Eldred, di mana skor Eldred ini mempunyai 5 komponen, iaitu nilai warna kulit, pernafasan, sirkulasi, kesadaran, dan aktivitas. Jadi, skor Eldred ini sering digunakan untuk menilai pasien yang menggunakan anestesi umum. Untuk komponen yang pertama, iaitu nilai warna kulit, apabila kulit pasien merah muda dikasih skor 2, apabila pucat diberi skor 1, dan apabila pasien sianosis diberi skor 0. Untuk komponen yang kedua, iaitu pernafasan, apabila pasien dapat bernafas dalam dan bisa batuk, pasien diberi skor 2, dan apabila pasien pernafasannya dangkal namun pertukaran udaranya adequate, diberi skor 1, dan apabila mengalami apnea atau obstruksi, diberi skor 0. Untuk komponen yang ketiga, iaitu sirkulasi, apabila tekanan darah pasien kurang dari 20% dari normal, diberi skor 2, dan apabila tekanan darah pasien 20 hingga 50% dari normal, diberi skor 1. Dan apabila tekanan darah pasien di atas 50% dari normal, diberi skor 0. Untuk komponen yang keempat, apabila pasien sadar dan berorientasi dengan baik, diberi skor 2. Apabila pasien bisa bangun namun cepat kembali tertidur, diberi skor 1. Dan apabila tidak memberi respons, pasien diberi skor 0. Untuk komponen yang kelima, iaitu aktivitas, apabila pasien bisa menggerakkan semua ekstremitas, diberi skor 2. Dan apabila pasien bisa menggerakkan 2 ekstremitas, diberi skor 1. Dan apabila tidak bisa bergerak, diberi skor 0. Jadi apabila skornya di atas 8, pasien dibenarkan pulang ke ruangannya. Yang kedua adalah Bromach score yang mempunyai 4 komponen. Jadi Bromach score ini merupakan salah satu indikator respon motorik pasca anestesi spinal. Jika Bromach score 2, pasien bisa dipindahkan ke ruangannya. Jadi sebagai kesimpulan,
Postoperatif adalah fasa ketiga dari perioperative medicine, yang dimulai saat pasien meninggalkan ruangan operasi hingga pulih dari pengaruh anestesi dan dibenarkan pulang ke ruangannya. Jadi selepas operasi, pasien dipindahkan ke recovery room di mana pasien akan dimonitor untuk memastikan pasien dalam kondisi stabil terlebih dahulu sebelum dipindahkan. Jadi pasien juga diberi medikasi untuk membantu mengatasi nyeri post-operasinya sesuai dengan WHO Pain Stat Ladder. Di recovery room, pasien juga akan diobservasi tanda-tanda komplikasi yang bisa muncul selepas observasi, seperti mual muntah, infeksi, hipoksia, dan hipoventilasi. Selepas itu, pasien harus memenuhi syarat scoring yang digunakan, seperti skor Eldred, skor Bromach, dan skor Stewart. Apabila kriteria skor tercapai, pasien dibenarkan pulang ke ruangannya. Sekian aja presentasi saya. Terima kasih.